berita penting terkini untuk cryptocurrency. Tonton video ini. Malam semua, kembali lagi bersama saya Ardo di channel Pace Crypto. Terima kasih telah menonton video saya. Untuk kali ini kita akan membahas sekitar 4 berita yang menurut saya cukup penting untuk diikuti oleh kita. Karena mungkin sekarang kita jarang trading dan lebih cenderung untuk melihat berita-berita saja. Jadi pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi berita-berita yang menurut saya penting untuk kita ikuti sebagai investor jangka panjang cryptocurrency. Daripada lama-lama, kita langsung bahas menuju beritanya. Oke, yang pertama di sini berita yang cukup menakutkan bagi kita mungkin, di mana penambang Bitcoin menjual Bitcoin mereka. Nah, jika kita lihat di sini ada grafik dari Glassnode atau CryptoQuant mungkin. Nah, di sini ada data yang cukup penting dan cukup mengerikan mungkin bagi kita ya. Di mana ada data yang menunjukkan bahwa penurunan harga Bitcoin yang berwarna orange, garis orange, dan yang berwarna biru kira-kira merupakan berapa banyak BTC yang dijual oleh para whales ya. Karena di sini ditunjukkan bahwa miners flow to exchange, artinya whale memasukkan Bitcoin mereka menuju exchange yang kemungkinan besar akan dijual. Nah, intinya jika data ini mengalami spike, yang berwarna biru mengalami spike ataupun kenaikan yang tidak wajar, artinya ada tekanan jual yang besar dari para miner, dan miner ini biasa memiliki Bitcoin yang banyak ya. Dan di sini menunjukkan data yang sama, di mana miner ada kecenderungan untuk menjual Bitcoin mereka, jadi berhati-hatilah jika ada tekanan jual yang cukup besar dari para miner. Oke, berikutnya kita menuju ke data kedua, di mana Solana kemarin sempat down, sempat mati layanannya dalam beberapa jam, dan itu membuat banyak investor dan banyak orang yang menggunakan Solana menjadi cukup takut dan mulai terkena fear Solana ya kawan-kawan. Walau hal ini sudah terjadi beberapa kali dalam Solana, jaringannya mati kan sudah beberapa kali ya. Tapi masih banyak orang yang menggunakan Solana ya, walaupun harganya turun cukup dalam. Dan kita lihat di sini di mana Alchemy ataupun platform, di sini kita lihat platform untuk menyediakan Web3 ataupun membuat DApps dan scalabilitas DApps malah mendukung Solana ya kawan-kawan. Jadi menurut saya Solana ini merupakan project yang masih berkembang, dan karena project ini di backup oleh owner FTX juga, jadi menurut saya Solana akan terus berkembang untuk masa depan. Jadi pantau ketat Solana ya kawan-kawan, walaupun dia sering down, tetapi saya cukup percaya bahwa Solana masih akan digunakan pada bull market yang berikutnya. Oke, berita berikutnya dari Cointelegraph juga, di mana Tron mencetak rekor baru pada transaksi di jaringannya ya. Ini merupakan berita bullish untuk Tron sebetulnya. Walaupun Tron mungkin dibenci oleh beberapa pihak ya, karena dia dimiliki oleh Justin Sun, dan Justin Sun ini cukup kontroversial. Tetapi nyatanya Tron ini mencetak rekor baru ya kawan-kawan, di mana TVL-nya ataupun Total Value Lock dia ranking 3 ya kawan-kawan, di bawah Ethereum. Ini merupakan prestasi besar. Kita lihat di sini kawan-kawan, di mana TVL-nya sebesar 6,1 miliar dolar. Ini merupakan prestasi besar untuk Tron. Padahal market cap dia masih sekitar ranking 13 ya kawan-kawan. Jika kita lihat TVL ranking 3, sedangkan market cap masih ranking 13. Nah, begitu pula dengan stablecoin yang diluncurkan oleh Tron, mulai memasuki yang namanya top 100 besar pada coin market cap. Jadi ada perkembangan yang cukup besar pada Tron, dan jika kita lihat price action-nya juga, Tron ini cukup kuat pada bear market kali ini ya kawan-kawan. Jadi Tron ini project yang cukup kuat, player satu yang cukup kuat. Kita lihat apakah dia dapat stand out pada bull market yang berikutnya. Nah, berikutnya di sini ada berita dari CNBC, mungkin berita yang tidak asing lagi bagi kita, di mana New York mengeluarkan peraturan yang penting untuk memban yang namanya Bitcoin mining ya. Menurut CNBC, pelarangan ini dapat membawa efek domino bagi kita, karena kita lihat di sini di mana mining industri secara global 38%-nya dikuasai oleh, jadi akan mempengaruhi cukup besar harga Bitcoin menurut ini. Ini merupakan food yang cukup berarti untuk Bitcoin, karena Bitcoin ini menggunakan algoritma POW ataupun Proof of Work yang sangat tidak ramah lingkungan ya kawan-kawan, karena membutuhkan komputasi ataupun membutuhkan listrik yang akhirnya digunakan untuk menghitung hash dan sebagainya. Jadi ini merupakan berita buruk bagi Bitcoin dan Proof of Work. Jadi kripto-kripto yang menggunakan Proof of Work cenderung akan menurun beberapa hari terakhir, karena ada banyak negara yang melarang Proof of Work ini digunakan karena tidak ramah lingkungan. Kecuali mungkin ada teknologi terbarukan yang dapat mendukung hal tersebut ya, seperti solar energy dan lain-lain. Nah, sekian video dari saya kawan-kawan, semoga video bermanfaat. Jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe di video saya. Terima kasih ya kawan-kawan.